warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak nih kedatangan kita bersama ke sini tuh mau ngapain? Nggak tahu. Oke, jadi kedatangan kita di sini tuh kita ingin melaksanakan proyek dari Mapel Geografi tentang 7 kode aman. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya Devan Rasyarif Firdaus. Nama saya Muhammad Sarul Gunawan. Muhammad Sarul. Nama saya Maria. Nama saya Meme Ilani. Nama saya Risa. Nama saya Vanessa. Oke, jadi kita akan menjelaskan dari 7 kode aman berikut. Yang pertama dimulai dari kode 1 dulu yang akan dijelaskan oleh Kak Vanessa. Ya, yang pertama ada plastik dengan kode 1. Plastik dengan kode 1 ini PET atau PETE. PET adalah polietilen tereptalat, yaitu suatu resin termoplastik dari kelompok poliester. Nah, plastik dengan kode 1 ini sangat umum digunakan untuk minuman makanan masak hingga makanan siap saji. Nah, plastik kode 1 ini aman digunakan untuk menyimpan makanan dan minuman. Namun perlu dicatat dan diingat kalau plastik kode 1 ini hanya boleh digunakan 1 kali. Kemudian plastik ini tidak boleh pada suhu yang ekstrim atau terlalu tinggi. Karena pada suhu yang terlalu tinggi, lapisan polimer pada plastik ini akan meleleh dan mengakibatkan peningkatan resiko kanker. Dan di sini selanjutnya ada kode nomor 2. Di bawah kode nomor 2 ini ada tulisan HDPE. HDPE ini singkatan dari High Density Polyethylene. Nah, High Density Polyethylene ini dikenal dengan plastik yang stabil dan tergolong aman. Tetapi perlu diingat, kode plastik ini tidak boleh digunakan untuk menyimpan makanan dan minuman. Karena kode plastik ini biasanya digunakan untuk tempat sabun, sampo, deterjen, dan conditioner. Dan walaupun yang terbilang aman, kode plastik ini tidak boleh digunakan berkali-kali. Karena penggunaan berkali-kali dapat menyebabkan pelepasan senyawa antimotripsida, dapat menyebabkan resiko penyakit kanker. Dan di sini aku juga ada bawa salah satu contohnya. Di sini aku ada bawa contoh dari sampo. Tadi dari kode plastik 1 itu ada contohnya botol minuman ini, air kemasan mineral yang biasa kalian temuin, sama botol minyak yang satu ini. Itu tuh kodenya 1. Selanjutnya itu ada kode 3. Di sini kode 3 itu lambangnya itu ada PNI atau biasa disebut atau biasanya cuman di logo minuman sama kemasan minuman makanan itu cuman V doang. PVC itu kepanjangan dari polyvinyl chloride. Jadi polyvinyl chloride itu nggak bisa buat untuk pengemasan makanan dan minuman. Tapi dia cuma untuk membuat pipa, konstruksi bahan bangunan, sama untuk deterjen. Ya, PVC ini tidak aman dan tidak boleh digunakan untuk menyimpan makanan dan minuman ya. Karena PVC ini mengandung zat yang bernama DEHA atau diethyl hidroksilamid yang bisa merusak ginjal dan hati, menyebabkan penurunan kekebalan tubuh, gangguan hormon, dan peningkatan resiko kanker. Nah, selanjutnya itu ada kode 4. Sebenarnya ada yang tahu nggak sih LDP itu apa? LDP itu adalah low density polyethylene, yaitu ciri-cirinya itu ringan, terus fleksibel, terus juga tahan terhadap kelembapan dan juga tahan terhadap bahan kimia. Nah, biasanya digunakan untuk kemasan plastik kresek, terus juga buat naruh barang-barang kayak tutup botol yang ringan. Terus kode 4 ini termasuk aman, tapi tidak disarankan untuk memakai kode 4 karena kode 4 susah didaur ulang dan juga lama terurai, bisa saja sampai 10 sampai 100 tahun baru bisa terurai. Contohnya itu kantong kresek. Jadi itu ada kode 5 ya. Jadi PP ini adalah polypropylene atau yang biasa kita kenal di botol-botol ini nih, botol minuman seperti botol Tupperware. Nah, itu ada kode 5. Di sini juga ada kode 5 nih. Nah, jadi si kode 5 ini adalah
bahan plastik yang paling aman digunakan untuk tempat makanan karena dia kuat dari panas dan kuat dari segala bandingan. Nah, tapi ada minusnya nih. Ketika polypropylene ini terkena sinar UV terlalu lama, dia akan menguraikan bahan-bahan negatif seperti zat yang berbahaya. Dan juga kalau misalnya dia tergores, biasanya sudah lama nih bakal tergores nih, bakal mudah sudar. Nah, itu juga berbahaya untuk kesehatan tubuh. Jadi kita pakai ini tidak boleh terlalu lama. Nah, contohnya seperti di sini. Saya ada membawa botol dalam tempat makan. Di sini ada kode 5-nya. Dan di sini juga ada nih kode 5. Biasanya di botol-botol itu juga ada kode 5-nya. Nah, kalian lihat aja protokol masing-masing. Ada kan? Terakhir kita bakal evaluasi ke kalian ya. Oke, kalau itu saya tahu nggak singkatan dari PS itu apa? Ya betul. Sebelum masuk ke materi, aku mau nanya kepada kalian, siapa yang di sini kalau jajan makanan suka menggunakan styrofoam? Saya. Sebaiknya hindarin ya, karena styrofoam ini sangat berbahaya. Terdapat bahan kimia yang sangat bahaya untuk tubuh kita. Oh iya? Apalagi untuk membungkus makanan yang berminyak dan panas. Yang kedua itu, salah satu penelitian dalam jurnal Environment International mengatakan bahwa styrofoam sangat berbahaya dikonsumsi, apalagi buat membungkus makanan. Karena Kalau misalkan ini styrofoam kalau misalkan kalian bersentuhan sama makanan panas, nah makanya bahan zat kimia di styrofoam itu bakal keluar. Jadi makanan kalian tuh udah terkontaminasi juga sama bahan kimia. Makanya kalau orang-orang zaman sekarang kalau ngebungkus styrofoam ini bawaannya kasihin kadahan plastik biasanya. Nah itu tuh buat menghindari bahan kimianya untuk makanan. Cuman kan tetap aja kita nggak ada yang tahu itu tuh kapan keluar bahan kimianya. Terus apakah dia bersentuhan atau enggak kita nggak tahu. Jadi sebaiknya hindarin aja ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada nomor 7. Nomor 7 ini bisa dibilang paling bahaya sih enggak, cuman maksudnya ini paling harus dihindari karena nomor 7 itu biasanya lambangnya O atau other. Other itu kan artinya kan selain. Nah, jadi bahan kimia yang terkandung di kode aman nomor 7 ini tuh lain dari bahan kimia yang terkandung dari kode nomor 1 sampai 6 yang artinya itu lebih berbahaya. Nah, di kode nomor 7 ini tuh ada mengandung akrilik, kalian tahu kan kaca akrilik? Masih tahu kan? Terus habis itu ada ABS. ABS itu akrinitro butadien citrat. Nah, itu tuh biasanya bahan dasar untuk membuat mainan anak-anak. Terus habis itu ada fiberglass, ada nilon, ada polikarbonat. Nah, polikarbonat itu bahan kimia yang terkandung di plafon. Jadi kalau misalkan kalian pakai kode aman nomor 7, kode nomor 7 itu di dalamnya udah terkandung bahan kimia itu. Sama yang terakhir ada polilaktik asid. Polilaktik asid itu kayak tempat untuk ngebungkus kayak misalkan salad sayuran, kan tahu kan? Salad sayuran, terus anggur, strawberry. Nah, menurut kalian kalau misalkan udah kecampur sama bahan kimia yang buat bahan dasar mainan anak sama untuk bahan plafon tuh menurut kalian aman gak sih kalau dipakai buat makanan atau minuman? Enggak kan? Makanya kode nomor 7 itu harus benar-benar dihindarin, apalagi dipakai. Nah, aku bawa contoh nomor 7 tapi ini masih dipakai. Nah, ini nomor 7, kalian lihat nggak lihat akses? Ini bawahnya kalian lihat pasti setiap di bawah tempat makan atau tumbler kalau ada kodenya. Kalau misalkan masih nomor 7 itu lebih baik dihindarin karena itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan kayak yang pertama gangguan otak, gangguan fungsi otak, diabetes bahkan juga bisa. Terus kegemukan, sama yang terakhir ini paling parah gangguan kromosom pada rahim wanita yang menyebabkan fatalnya itu keguguran sama maaf ya cacat pada janin. Makanya nomor 7 itu harus benar-benar dihindarin karena memang benar-benar gak boleh dipakai. Oke, jadi itu mereka kan udah ngejelasin dari satu persatu ya. Nah, oke, jadi saya akan menjelaskan ulang dengan secara ringkas tentang kode aman. Jadi tentang kode 1 itu dia aman, boleh dipakai, cuman nggak boleh dipakai berkali-kali karena nanti takutnya bahan efek kimianya itu bakal tercampur dengan yang ada di kandungnya, itu kayak air gitu. Terus yang kedua
itu dia tetap aman juga, cuman nggak bisa dipakai buat makanan ataupun minuman, cuman bisa dipakai buat sampo atau kayak buat sabun ataupun kayak terkadang kalau di rumah tuh kayak ada mama lain gitu atau sabun colek. Nah, terus yang ketiga itu PVC itu bener-bener nggak dibolehin pakai karena itu contohnya tuh kayak pipa, itu mengandung bahan kimia yang bener-bener bahaya banget buat tubuh kita. Terus kalau yang empat itu kantong kresek, dia boleh dipakai, cuman nggak bisa tahan lama juga, jadi lebih baiknya itu jangan terlalu sering dipakai. Untuk yang nomor 5 itu boleh banget dipakai, cuman dia ada beberapa yang nggak boleh dipakai karena udah efeknya itu udah menguning atau udah baret-baret, karena kalau udah kayak gitu tuh udah nggak cocok banget buat dipakai karena bahan kimianya tuh udah mulai luntur. Terus yang ke-6 itu styrofoam, dia boleh dipakai, cuman nggak bisa tahan sama bahan panas karena kalau kena bahan panas kayak tadi kimianya itu bakal luntur atau bakal meleleh styrofoamnya. Nah yang ke-7 itu dia harus dihindarin, kata kakak saya itu kan boleh dipakai, cuman nggak boleh terlalu lama ataupun kalau bisa dihindari. Karena apa? Karena kode 7 itu dia berasal dari kayak bahan-bahan buat mainan anak atau kayak apa tadi plafon gitu-gitu, jadi nggak boleh. Oke. Nah untuk mengakhiri ini kakak mau nanya nih, ada nggak yang bisa satu jelasin dari awal sampai akhir? Nanti yang bisa satu orang itu bakal dibeliin mie ayam sama kakak nggak? Asli gak sih? Asli, ini asli. Siapa? Soalnya kalau udah keluar 10 itu sama aja kayak unsur zat kimia itu ikut apa ya, ikut terlalu walaupun kayak udah nggak bisa jadiin wadah tempat makan atau Kasih apa? Oke, jadi sebelum kita tutup tuh kita ada pantun dulu. Oke. Pantun Pak Adi, bacain sama Kadian. Oke. Susi beli, Sarosi beli susi. Dan terima kasih. Ayo kita gunakan kode aman untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia